Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita menyelisihi kebiasaan biasanya kalau kita mau cerita tentang kisah orang-orang soleh ya. Tapi kali ini kita akan bahas penjahat terbesar di dunia, di alam semesta. Dia siapa? Iblis. Tentunya kita akan menyampaikan kisah iblis ini dalam rangka untuk mengambil faedah dan pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai anak-anak Adam sekalian, janganlah kalian difitnah oleh syaitan, itu oleh iblis, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga. Ya. Oleh karenanya kita menyampaikan kisah iblis agar kita tahu siapa musuh kita yang sesungguhnya, bagaimana kehebatannya dan apa saja tipu dayanya, agar kita bisa selamat ya dari tipu daya syaitan. Tapi iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala diperselisihkan oleh para ulama ya, apakah dia berasal dari jin ataukah dari malaikat. Para ulama telah membahas bahwasanya yang pertama diciptakan adalah malaikat, kemudian jin, baru kemudian manusia. Di antaranya Nabi bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan mimma rijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, ya, api yang ujung-ujungnya itu disebut dengan marij ya. Diciptakan jin dari nyala api. Kemudian Adam, yaitu nenek moyang manusia, diciptakan sesuai dengan yang disifatkan bagi kalian, yaitu diciptakan dari tanah, dari tin, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya menjadi manusia. Dan Allah juga telah menjelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an jin diciptakan sebelum manusia ya. Kata Allah, wa laqad khalaqal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin dari tanah yang kering, min hama'im masnun, itu dari tanah yang sudah lama, yang didiamkan sampai berubah baunya. Allah ciptakan Adam. Kemudian Allah mengatakan wal janna khalaqnahu min qabl. Dan jin kami telah ciptakan sebelumnya min naris samum, dari api yang panas. Berarti jin diciptakan sebelum manusia. Dari sini kita tahu urutan penciptaan, malaikat dulu, baru kemudian apa? Jin, baru kemudian manusia. Nah, para ulama salaf berselisih. Iblis ini asalnya dari mana? Dari malaikat atau dari jin? Apakah kita katakan dari malaikat atau dari jin, tetap saja iblis diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Adapun yang mengatakan iblis dari golongan jin berdasarkan dari surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ketika kami berkata, sujudlah kepada Adam wahai para malaikat, maka para malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kemudian kata Allah, kana minal jinni, iblis dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia pun membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kuat mengatakan bahwasanya iblis berasal dari jin. Ini mungkin terlalu kuat, dipelanin dikit kali. Ada gemak. Tolong panitia kecilin dikit suaranya. Taib yang berikutnya, pendapat kedua, bahwasanya iblis berasal dari kalangan malaikat. Mereka berkata iblis dari golongan malaikat, dan malaikat berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok, dan iblis berasal dari kelompok malaikat yang namanya kabilah al-jin. Kabilah al-jin. Jadi jin di sini maksudnya bukan jin dari jenis jin, makhluk jin, tapi kabilah malaikat yang namanya apa? Jin. Makanya ketika Allah berfirman tentang perintah untuk sujud kepada Adam, Allah
menggabungkan jin dalam rombongan, menggabungkan iblis dalam rombongan malaikat. Kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah, fasajadu illa iblis, maka semua sujud kecuali iblis. Akan-akan iblis dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat. Pendapat ini bahkan dikatakan mayoritas ulama berpendapat jin atau iblis berasal dari golongan malaikat. Namun wallahu alam bisawab, yang benar bahwasanya iblis berasal dari golongan jin. Kita ada makhluk malaikat, makhluk jin dan makhluk manusia. Kenapa menguatkan bahwasanya iblis berasal dari golongan jin? Karena malaikat mereka adalah makhluk yang tidak diberi pilihan untuk taat atau membangkang, tidak ada. Seluruh malaikat taat, tidak ada yang membangkang. Dan Allah berfirman tentang para malaikat, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ini pendapat. Adapun firman Allah tentang para malaikat, wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam wa kadzalika najzi zalimin. Di dalam surat Al-Anbiya, kecuali siapa di antara malaikat yang berani mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, maka itulah malaikat yang akan kami masukkan dalam neraka Jahannam, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Sebagian mengatakan maksudnya malaikat yang membangkang jin, tapi dalilnya tidak begitu kuat. Ini Allah hanya mengatakan seandainya ada malaikat yang mengatakan saya berhak disembah, maka akan diazab, tapi malaikat tidak ada yang demikian. Oleh karenanya ini masalah khilaf di kalangan para ulama, namun saya lebih condong bahwasanya jin atau iblis berasal dari kalangan jin karena malaikat tidak punya pilihan taat atau tidak. Mereka selalu apa? Taat. Berbeda dengan jin. Jin mukhayyarun, mukallafun, seperti manusia. Bisa memilih antara iya atau tidak, bisa memilih antara maksiat atau membangkang. Oleh karenanya yang Allah bebani ibadah khusus untuk diberi balasan surga atau neraka adalah jin dan manusia. Allah berfirman, saya capek pegangin. Oke. Iya, cuma dikecilin aja bisa. Enggak bisa dikecilin. Tes. Ini bukan sabotase iblis kan? coba dikecilin dikit, enggak bisa. Kecilin dikit aja. Terlalu apa? Mana panitia? Coba dikecilin. Ini baru awal nih. Tes 1 2. Tadi awal tidak terlalu besar, coba kecilin dikit. Tes 1. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke, alhamdulillah. Udah pergi iblis. Taib. Kita lanjutkan. Jadi iblis sama dengan manusia, mukhayyarun, diberi pilihan iya atau tidak, taat atau maksiat. Makanya kedua makhluk ini dibebani dengan beban ibadah untuk diberi balasan surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh aku telah ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana manusia yang jahat masuk neraka, jin yang jahat juga masuk neraka. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal." Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tidak mereka gunakan untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki pendengaran,
telinga, mereka tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih besar daripada hewan ternak. Ini dalil bahwasanya jin masuk neraka sebagaimana manusia masuk neraka. Taib. Kalau manusia soleh masuk surga enggak? Masuk surga. Apakah jin soleh masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau soleh masuk surga atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Yang benar wallahu alam bisawab, jin juga demikian. Mereka juga masuk surga sebagaimana manusia masuk surga. Dalilnya adalah dalam surat Ar-Rahman. Karena ketika Allah berbicara, Allah menggunakan kata ganti dua jenis makhluk. Allah mengatakan ya ma'syaral jinni wal insi man istata'a minkum ya in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai golongan jin dan manusia, siapa di antara kalian bisa menembus langit-langit Allah, maka silakan tembuslah. La tanfudhu illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya. Setelah itu Allah selalu membawa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan, yaitu jin dan apa? Manusia. Di sela-sela ayat-ayat tersebut yang Allah berbicara kepada jin dan manusia, Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan dua surga. Maka nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan wahai jin dan manusia. Jadi Allah berbicara tentang surga, Allah tujukan pembicaraan kepada jin dan manusia. Berarti jin juga masuk surga. Kemudian juga ketika Allah berbicara tentang bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka, yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia maupun jin. Berarti ini dalil bahwasanya jin kalau saleh juga masuk surga. Tapi antum enggak usah kepo, Ustaz, bidadarinya jin kayak gimana? Ya enggak usah. Itu bukan ranah antum. Bukan ranah antum. Kita juga sebagaimana kita enggak tahu jin di dunia ada yang jahat, ada yang baik. Allah mengatakan kunna tara'iqa qidada. Para jin bercerita dalam surat Al-Jin, mereka berkata kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam model. Ada jin kafir, ada jin ateis, ada jin Hindu, ada jin Buddha, ada jin musyrik, ada jin muslim. Muslim pun macam-macam. Ada jin sunnah, ada jin syiah, ada jin bahlul, ada jin macam-macam. Kunna tara'iqa qidada. Kami bermacam-macam. Kemudian dibahas bagaimana mereka beribadah. Itu bukan urusan kita. Ustaz, mereka gimana wudunya? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Antum enggak usah ngurus kayak gitu. Ngurus istri aja enggak selesai-selesai. Ngapain ngurus apa? Jin. Taib. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya iblis dari golongan apa? Jin. Karena jin dan manusia mukhayyarun, yaitu diberi pilihan, iya atau tidak, taat atau maksiat. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak diberi pilihan, mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita kuatkan pendapat bahwasanya iblis dari golongan mana? Jin. Bagaimana ceritanya iblis? Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan beberapa pendapat salaf tentang asal muasal jin ini. Bagi yang berpendapat iblis adalah dari kalangan malaikat, maka mereka bilang dulu ada kabilah di malaikat namanya kabilah jin. Situ di antaranya adalah iblis. Dia hebat, malaikat yang hebat, macam-macam. Kemudian dia rajin ibadah kepada Allah. Akhirnya dia sombong, akhirnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat, iblis dari jin. Kalau dari jin bagaimana ceritanya? Saya baca ada kira-kira dua pendapat yang mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya di dunia ini sebelumnya ada makhluk lain namanya al-hin wal bin. Apa? Al-hin bukan al-jin tapi al-hin wal bin, dua. Intinya mereka tinggal di muka bumi, kemudian mereka melakukan maksiat, maka Allah ciptakan jin untuk menyerang mereka, mengusir mereka sampai membinasakan mereka. Akhirnya bumi ditinggali oleh makhluk baru namanya jin. Makhluk baru namanya apa? Jin. Ya. Tinggallah mereka di atas muka bumi. Kemudian jin ini akhirnya lama-kelamaan juga membangkang, akhirnya melakukan kemaksiatan. Inilah sebabnya kenapa ketika ini salah satu tafsiran, ketika malaikat mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan penghuni bumi. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sebenarnya mengatakan, kenapa? Karena malaikat pernah tahu dulu ada kelompok jin yang tinggal di atas muka bumi, kemudian mereka bermaksiat, mereka bunuh-bunuhan, mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan kerusakan. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk membinasakan mereka. Allah kirimkan malaikat. Jadi dulu ada al-hin wal bin dikirim malaikat. Malaikat dikirim jin. Jin sendiri akhirnya melakukan apa? Kerusakan. Kemudian dikirimlah malaikat untuk membinasakan mereka. Maka datanglah malaikat. Bagi yang mengatakan iblis dari kelompok jin, maka malaikat tersebut dipimpin oleh jin, oleh iblis. Tapi ini pendapat kurang kuat. Kita katakan bahwasanya iblis berasal dari golongan apa? Jin. Maka malaikat ketika menyerang iblis, menyerang jin, maka semua diusir. Mereka lari ke hutan-hutan. Mereka kabur ke laut-laut. Ada jin masih kecil, namanya iblis. Dia ambil oleh malaikat dibawa ke langit. Konon namanya Azazil. Ibnu Abbas mengatakan iblis sebelum dia durhaka namanya siapa? Azazil. Diambillah oleh malaikat, tinggal di langit, maka dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Ibadah, kemudian dia belajar, punya tinggi dibandingkan jin-jin yang lain. Alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka disitulah iblis kemudian sombong, angkuh, tersembunyi dalam dirinya. Ternyata dia hasad, ya. Maka Allah ciptakan makhluk baru yang langsung Allah spesialkan. Tidak pernah, baru diciptakan, tapi Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan dia ilmu yang banyak, ya. Kemudian Allah masukkan dia dalam apa? Surga. Dan iblis sujud kepadanya, ya. Jadi datang langsung spesial, datang langsung istimewa. Inilah Adam alaihissalam, ciptakan dari tanah, Allah ciptakan Adam. Sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam, yaitu nama-nama seluruhnya. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah tampakkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini kalau kalian memang benar. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maka mereka mengaku, ya Allah, kami tidak tahu ilmu tentang benda-benda ini. Kalau kau tidak ajarkan kepada kami, kami tidak tahu. Saat itulah nampak kemuliaan Adam. Allah mengatakan, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama benda-benda ini. Maka Adam jelaskan namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya. Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka ketika itu Allah berkata, sujudlah kepada Adam. Kenapa Adam mulia? Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Disitulah ketika disuruh sujud, iblis tidak mau. Allah mengatakan fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa dikatakan kecuali iblis? Karena iblis dalam rombongan malaikat. Dia iblis ini jin spesial. Jin paling top. Jin paling alim. Jin paling rajin ibadah. Ribuan tahun beribadah sebelum Adam diciptakan. Tapi dia hasad ada pendatang baru yang lebih top daripada dia. Yang ternyata punya ilmu yang dia tidak dimiliki. Yang ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nampak dia pun hasad kepada Adam. Ini pelajaran bagi kita. Terkadang seorang merasa dirinya ikhlas kepada Allah, ternyata tidak. Ketika datang pendatang baru yang lebih hebat dari dia, ternyata dia hasad. Berarti ternyata dia bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Ya. Ini penyakit berbahaya yang bisa menimpa siapa saja. Maka hasadlah iblis, cemburu kepada Adam. Ya, maka dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Padahal dia tahu resikonya bahaya. Resikonya kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada Adam. Bahkan dia mengkritik Allah. Dia mengatakan, ya,
ana khairum minhu. Ya. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini spesial. Harusnya kau sujud sama dia. Malaikat saja sujud. Malaikat yang tidak pernah membangkang sujud kepada Adam, kenapa kau tidak mau? Kata iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Ini juga menguatkan iblis dari jin. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara iblis mengatakan aku diciptakan dari apa? Api. Berarti iblis dari golongan jin. Ya. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena asal penciptaan lebih baik, maka hasil ciptaan harusnya juga lebih baik. Maka hasil lebih baik, harusnya yang sujud adalah yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini logika iblis. Sekarang ada api, ada apa? Tanah. Menurut iblis mana yang lebih bagus? Api. Api lebih bagus. Karena asal muasal dari yang lebih bagus, asal penciptaan lebih bagus, maka ciptaannya pun harusnya lebih bagus. Berarti menurut dia kalau begitu, kalau saya berasal dari api, Adam dari tanah, dan api lebih daripada tanah, berarti saya lebih baik daripada apa? Adam. Selanjutnya, kalau saya lebih baik daripada Adam, harusnya yang kurang baik sujud kepada yang lebih baik. Faham? Harusnya demikian. Di sini dia protes kepada Allah, dan disebutkan dia yang pertama kali menggunakan logika kias yang rusak untuk menolak dalil yang jelas. Sudah jelas Allah suruh kamu sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Sudah jelas perintah Tuhan. Tapi dia menggunakan logikanya. Makanya dibantah oleh para ulama, dibantah oleh anak-anak Adam. Adam tidak sempat membantah. Tapi anak-anak Adam apa membantah. Mereka mengatakan iblis. Wah iblis, siapa bilang kau lebih baik daripada nenek moyang kami? Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Api tidak tenang, bergerak-gerak, sifatnya merusak. Tanah tidak, tanah tenang, menumbuhkan pepohonan, tempat tinggal hewan-hewan, tempat tinggal makhluk hidup. Lebih bagus mana? Tanah apa api? Tanah lah. Bilang tanah, ente bela Adam. Ngapain bela iblis? Bagus mana? Tanah apa api? Tanah. Tanah tenang, banyak manfaat dari tanah, timbul berbagai macam makhluk hidup tidak di atas tanah banyak, lebih bagus daripada api. Api tidak jelas, bergerak-gerak, tidak bisa diatur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun asal baik, nenek moyang asal penciptaan baik, belum tentu hasilnya lebih baik daripada asalnya. Terkadang betapa banyak asalnya baik, turunannya tidak baik, ya enggak? Banyak. Ada nabi ternyata anaknya kafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Asalnya baik, turunannya ternyata tidak baik. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, tapi tidak semua yang berasal dari api baik. Jin ada jin baik, ada jin buruk. Kamu jin buruk ya iblis. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, bukan berarti turunannya lebih baik daripada turunan tanah, ya. Dan kamu termasuk turunan yang tidak baik. Bantahan berikutnya, taruhlah bahwasanya setan iblis lebih baik daripada Adam, tapi sekarang di hadapun ada perintah Tuhan mengujimu untuk tunduk kepada yang kurang baik daripada kamu. Ini taruhlah. Mana yang lebih baik, kamu atau malaikat? Mana lebih baik, api atau cahaya? Cahaya. Malaikat lebih baik daripada kamu, tapi malaikat saja mau sujud kepada Adam. Kenapa kau tidak mau? Di sini namanya dalam istilah fikih namanya kiasun fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias secara analogi oke, tapi ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Maka ketika ada dalil yang jelas tegas, logika tidak boleh dipakai. Karena bertentangan dengan dalil, namanya fasidul i'tibar, yaitu sisi pendalilannya rusak. Ya. Taruhlah kamu lebih afdal daripada Adam, kamu harus tunduk kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan bisa saja perintah kamu untuk mengujimu. Ya, bisa saja memerintahkanmu untuk mengujimu. Sebagaimana bisa jadi seorang anak lebih afdal daripada bapaknya, tapi disuruh berbakti kepada bapaknya. Tapi intinya, iblis akhirnya tidak mau tunduk kepada Adam, dan dia tahu resikonya bahwasanya dia akan dikeluarkan dari kemuliaan. Qala khruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau dari tempat tersebut, yaitu tempat kemuliaan. Tadinya dia bersama malaikat di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Jin-jin lain mainnya di bumi, dia mainnya di mana? Di langit.
Tapi karena dia sombong, maka Allah suruh keluar. Ketika dia disuruh keluar, dia minta izin untuk menggoda Adam. Dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la qudan qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, izinkan aku, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi iblis dia minta dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, paham? Kalau dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, berarti dia tidak mati-mati sampai selanjutnya. Tapi Allah tidak kabulkan. Allah mengatakan, iya kau ditunda, tetapi ila yaumil waqtil ma'lum, pada waktu yang sudah ditentukan. Itu menjelang hari kiamat. Kau juga akan kena tiupan sangkakala, bakalan mati juga. Jadi iblis dimatikan bukan pas hari kiamat, tapi sebelum hari kiamat dia sudah dimatikan. Taib, ini menunjukkan hukum asal jin mati. Hukum asal jin adalah apa? Mati. Adapun umur mereka berapa sampai berapa, itu yang saya tidak pernah tahu. Tidak pernah ngobrol juga sama mereka. Umur mereka berapa sampai berapa enggak ada yang tahu. Kalau manusia kita tahu rata-rata zaman sekarang 60 sampai 70, paling tinggi 100 tahun. Manusia-manusia dulu sampai ribuan tahun, ya. Adapun jin-jin, Allah alam. Makanya kalau ada cerita jin, seperti sebagian orang meruqyah jin, kemudian bilang, saya dulu tinggal di zaman Nabi Musa. Jangan percaya. Dia bilang, saya sudah ketemu Nabi Musa. Jangan percaya. Ini berarti jin ini umurnya ribuan tahun. Belum tentu benar, ya. Belum tentu benar. Ada yang mengatakan, saya tinggal di zaman sahabat. Oh, belum tentu benar. Karena jin suka berdusta, ya. Pernah ada jin di ruqyah, terus dia bicara, saya dulu ketemu Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Belum tentu benar. Jadi hukum asal jin semua mati. Yang ditunda tidak mati cuma siapa? Iblis. Sampai menjelang hari kiamat. Maka dia jengkel, dia ingin tunjukkan kepada Allah, dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka dia mengatakan, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, karena kau telah menyesatkan aku, itu mengeluarkan aku dari tempat mulia di kalangan para malaikat. Laqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan benar nongkrong untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari depan. Kata para ulama, maksudnya aku akan menggoda mereka sehingga mereka ragu tentang akhirat. Ragu. Mau sedekah ragu-ragu, ada balasannya di akhirat atau tidak. Dibuat ragu tentang akhirat. Imamin belum tentu ada. Ya, yang di depan mata aja di depan mata aja dulu dikerjain. Jadi pikirnya dunia terus. Min baini aini wa an aimani man syama'ilihim. Dari sebelah kanan yaitu aku akan memberikan syubhat kepada mereka urusan agama, bikin syubhat. Wa an aimanihim, dari sebelah kiri maksudnya aku akan menghiasi maksiat sehingga maksiat terasa indah di mata mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian dia bersumpah di hadapan Allah, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini janji iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain iblis berkata, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kata para ulama, iblis menghiasi maksiat sampai seorang kalau tidak bermaksiat dia merasa tersiksa. Iblis buat mereka kecanduan terhadap apa? Maksiat. Dan demikianlah manusia, anak-anak Adam, kecanduan maksiat. Ada yang kecanduan nonton, kecanduan narkoba, kecanduan macam-macam. Kecanduan zina, kecanduan korupsi. Udah kaya masih korupsi melulu, ya. Kecanduan, mau diapain? Kecanduan gila jabatan, kecanduan riya, kecanduan maksiat, kecanduan bid'ah. Kecanduan maksiat, kecanduan. Ya. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. La uzayyina lahum fil ardi. Ini janji iblis. Dan ternyata janji iblis terjadi. Kebanyakan manusia ikut iblis. Makanya Allah mengatakan, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh
Iblis telah membenarkan janjinya, persangkaannya. Maka kebanyakan orang mengikuti iblis kecuali sekelompok kaum mukminin. Dan Allah telah berkata, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya ikut iblis. Kebanyakan ikut iblis. Kenapa bisa banyak orang ikut iblis? Karena iblis memang hebat. Ini kita mau jelaskan kehebatannya. Jalan-jalannya agar kita waspada. Baik, kita lanjutkan. Jadi iblis marah. Akhirnya iblis berjanji untuk menyesatkan Adam. La tanikanna dzurriyyatahu, ya. Kau akan menyesatkan apa? Keturunannya, ya. Intinya iblis mulai dengan menggoda Adam. Maka Adam dimasukkan oleh dalam surga, diciptakan baginya istrinya Hawa. Kemudian Allah ingatkan kepada Adam karena iblis sudah berjanji ingin menggoda Adam, menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka Allah berkata kepada Adam, "Wa Fakulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan menderita. Hati-hati, Allah sudah ingatkan. Kemudian Allah mengatakan, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Sungguhnya kau di surga, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha, dan kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan kehausan. Sudah, Allah sudah kasih informasi lengkap. Hati-hati iblis, di surga nyaman. Fa waswasa ilaihi syaitan, ternyata syaitan pandai menggoda. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Bukan metik, apalagi bernaung di bawahnya. Dekati aja enggak boleh. Hati-hati, ini pohon dilarang. Seluruh pohon di surga boleh dimakan, buah-buahan, mau manjat pohon silakan. Di surga semuanya boleh dinikmati, cuma satu pohon tidak boleh. Dekati aja tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Satu larangan. Kalau kau ikuti iblis, kau akan turun di atas muka bumi, kau akan merugi. Kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Adam ngerti. Adam luar biasa. Makhluk yang sempurna. Seorang nabi yang sempurna. Manusia pertama. Makanya Adam diciptakan tingginya 60 hasta. Dan penghuni surga nanti akan dibangkitkan ala surati abihim Adam. Dalam bentuk bapak mereka Adam. Tampan. Adam itu apa? Tampan. Keren. Tingginya 60 hasta. Ya. 60 hasta berapa meter? Ini satu hasta ini berapa meter nih? Ini berapa meter? Berapa senti nih? 50 ada? Atau lebih? 50-an ya? 50-an. Kalau 50-an berarti Adam tingginya 30 meter. Kalau 30 meter kata orang lebih tinggi dari dinosaurus. Kalau ada dinosaurus. Intinya Adam tinggi, keren. Makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Sempurna. Tetapi iblis jago, ya. Iblis jago. Maka iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggoda Adam, dia mencari sisi yang kira-kira bisa Adam terjatuh di situ. Dia mencari titik kelemahan Adam. Ada titik kelemahan Adam, yaitu Adam tentu ingin kekal di surga. Sementara Allah tidak mengatakan demikian. Allah hanya mengatakan innalaka alla taju'a fiha, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha, kau tidak akan kepanasan. Tidak akan haus. Wala tadha, dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, enggak ada. Maka poin inilah yang dilihat oleh iblis. Dia melihat titik kelemahan Adam. Tentunya Adam ingin abadi di surga. Maka iblis kemudian menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Allah berkata, "Fawaswasa ilahi syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, kata iblis, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon keabadian? Yang namain pohon keabadian siapa? Iblis. Itu pohon terlarang. Allah bilang ini pohon terlarang. Kata iblis, ini pohon apa? Keabadian. Wa mulkin la yabla. Dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau mau abadi, ingin selamanya di surga, makan nih pohon, makan nih buah. Adam digoda. Belum pernah digoda sebelumnya Adam.
Ini godaan pertama. Yang goda langsung bosnya, iblis. Iblis mengerahkan seluruh tenaganya. Iblis mengatakan, "Kata Allah, wa qasamahuma, inni lakuma laminan nasihin, fadallahuma bighurur." Iblis bersumpah, demi Allah ya Adam, subhanallah, dia nekat bersumpah. Sumpah palsu. Demi Allah ya Adam, saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kamu. Kamu kan enak di surga. Istrimu enak kan? Ya, nanti kalau bagaimana kalau kau mati, kalau kau ini makan biar abadi. Demi Allah, inni lakuma laminan nasihin. Kalau bahasa Indonesia artinya sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu, penasehat bagimu. Adam goyang. Hawa goyang. Makanya Allah mengatakan fa'akala minha. Akhirnya mereka berdua apa? Makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba terlihat aurat mereka. Mereka melanggar. Adam langsung sadar. Kemudian dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah takdir Adam harus turun ke bumi. Itu ceritanya. Memang ini